lupa buat sesepuh Mas Tumikan, Pak Ditumikan, atau Pak Lid, Mbah Buyut, Pak Tumikan, salam hormat dari saya. Mungkin ada yang lain, Pak Mbah, ada yang kakek. Semoga beliau dan Buah selalu diberi kesehatan, kelimpahan rezeki yang barokah. Agar bisa ngomong kita sampai hayat, akhir hayat bisa ngomong kita semua. Dalam silaturahmi ini kami sangat berterima kasih. Bertepatan kemarin saya juga punya hajatan kecil, tapi nggak ada undangan. Ya saya bacaan keluarga karena kemarin kami juga anniversary yang ke-30 pernikahan, di ulang tahun pernikahan kami. Selamat. Semoga jalan rumah tangga kami yang kami tempuh penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh limpahan rezeki. Dan juga ini saya doakan untuk semua rekan-rekan yang ada di sini dan saudara yang sepuh, semuanya juga seperti itu. Amin. Saya berharap untuk pertemuan selanjutnya biar lebih hayub lagi. Padahal ini sudah jauh-jauh hari yang kita umumkan. Atau ini ruangannya cukup besar, saya kelihatannya hadir kok sedikit atau belum hadir semuanya ya. Terlalu besar ruangannya. Terlalu besar ruangannya ya, kelihatan sedikit yang hadir. Di luar banyak kok. Itu banyak, ini banyak. Banyak ya. Ya mungkin sampai ada yang di belakang ya. Karena terlalu besar rumahnya jadi kelihatan sedikit. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya biar lebih gayeng lagi atau lebih mungkin kita adakan di outdoor itu, mungkin istilahnya outdoor, sambil main-main, mungkin outbound, anak permainan kecil untuk keluarga gitu. Yang sekiranya bisa menghibur ponakan-ponakan kita. Kalau yang sepuh-sepuh suruh mainan ke jeruk-jeruk ke bahasa akan. Khususnya saya sendiri ngap-ngapan. Ya balik loro-loro, tapi alhamdulillah dalam loronya itu penuh dengan kebahagiaan. Saya kira nggak banyak kata yang saya sampaikan karena ini juga sifatnya dadakan, saling tunjuk. Bu ketua buka ya, saya nggak paham, nggak sadar di sini. Yang saya ingat ya Pak Ditumikan ketuanya Ya, di sini. sadar. Atau kemarin itu dibahas dari sama ketuanya. Iya, ketuanya gendut. Gitu kantor tapi gendut. Ini ya ketuanya Pak Ditumikan seperti itu. Ya demikianlah yang saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmah dan berkah, membawa keberuntungan buat kita semuanya di kemudian hari. Dan setelah selesai acara ini kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan Amin. luar biasa semuanya. Tak lupa limpahan rezeki yang barokah. Itu yang kami harapkan, agar yang punya keyakinan untuk umroh maupun saya doakan, yang haji saya doakan. Demikian sambutan dari saya. Benar buka itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi sambutan singkat yang disampaikan oleh Om Ganto selaku Ketua Bayangan untuk selanjutnya acara yang ke-6 yaitu siraman rohani yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Tumikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
kepada adik-adik, anak-anak, keponakan, walaupun keponakan saya sebut anak-anak itu saja, dan cucu-cucu semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita semua sampai saat ini karena rahmat-Nya kita bisa bertemu bertatap muka dalam suasana yang sangat menggembirakan. Tak lupa salawat serta salam saya tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sehingga kita bisa bercontoh pada bidangnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara semua yang saya cintai, mendengar dari sambutan dari Bapak Haryanto, sebelumnya kami menggarisbawahi, kami tegaskan di sini pada waktu itu. Kalau tidak salah di pertemuan di Bapak Haryanto telah kami sampaikan bahwa kepemimpinan atau koordinator dari Bani Tumijan itu saya serahkan kepada Bapak Haryanto. Saya hanya memantau atau memberi sedikit himbauan atau bantuan pemikiran kalau bila mana ada sesuatu yang perlu kita usahakan. Saya rasa dalam susunan kepanitiaan itu atau pengurusan ini telah tersusun. Kalau dasar di Ibu Sriani itu ada susunan kepengurusannya, ketua siapa, wakilnya siapa. Itu Pak saya di depan. Itu. Nah, seperti susunan yang tertulis di dalam tembok itu. Karena kemajuan teknologi ini, saudara-saudaraku, kita bisa melihat susunan tulisan apapun yang dilihat di tembok saja bisa. Itu ada susunan yang perlu kita sebutkan. Nanti kita baca bersama-sama. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Haryanto, bahwasanya mengingatkan kepada saya sesuai kepada yang telah disampaikan oleh Pak Haryanto bahwa ada ulang tahun perkawinan, yaitu tanah berapa. Sebetulnya saya pribadi, saya sendiri itu sudah mengangan-angankan. Kalau dikatakan saya ini sudah kawin emas, kata orang-orang gitu ya. Tapi saya belum pernah tuh mengadakan peringatan, bukan perayaan itu terlalu mewah. Mengadakan peringatan itu hanya angan-angan saja yang tersampaikan ini, hanya angan-angan saja. Makanya saya pun tidak menutup kemungkinan dan tidak saya tutup-tutupi. Ada kalanya saya berdua ini saya ceritakan saya berdua itu sama itu mbak itu Mbak Putri itu ada itu sedikit masalah saja terjadi perselisihan pendapat. Apakah karena saya berpikir pada malam hari itu apakah mungkin angan-angan saya untuk kawin emas itu belum kita laksanakan? Apa itu kok akhir-akhir ini kalau mau mengatakan murid-murid itu saya malu. Kok ada saling pendapat yang selalu tidak benar antara kami berdua. Juga saya teringat pada teman saya sekarang sudah almarhum, jadi pensiunan Bapak Mayor Marjuki itu pernah memindah kami dari grup Tulungagung Barengan itu dalam ulang tahunnya itu Mas. Itu saja saya sudah berpikir, lebih baik kita adakan demikian nanti kalau suatu waktu kita ada rezeki. Sudah berpikir demikian. Tapi selama ini terus terang saja belum pernah terlaksana, hanya angan-angan saja. Mudah-mudahan saya minta doa kepada adik-adik dan saudara semua doakan bahwa saya bisa melaksanakan niat saya yaitu kami Mas. Amin.
Yang kedua yaitu yang telah disampaikan oleh Bapak yang memang di dalam acara itu saya setuju bahwasanya kita sekali-sekali kita adakan acara di apa istilah kerennya outdoor atau di luar lah. Itu saya setuju. Seperti hanya yang pernah terjadi di bukan dekat saja di siapa itu Sumberawan siapa? Iya. Itu tanpa sengaja. Kalau dilihat nanti di gambarnya ada, itu seperti kita itu rekreasi. Ya, artinya di balik pandangan rumah itu ada pandangan alam. Loh, itu saya kadang-kadang berpikir demikian. Itu bisa terjadi demikian loh. Kenapa kita semua tidak bisa menjadikannya demikian? Karena mungkin karena lokasi bertepatan dengan itu, lokasinya itu begitu indah, begitu baik di sekitarnya. Juga belum ada bangunan-bangunan yang sekiranya itu mengganggu pemandangan kita. Nanti ada gambar yang kelihatan pandangan dari luar itu nanti. Karena itu mudah-mudahan di suatu waktu jangan terlalu mewah bermulu-mulu untuk jauh-jauh kemana, yang dekat saja, yang kiranya pemandangannya itu merubah suasana kesibukan menjadi suasana yang di alam bebas yang sangat menggembirakan hati dan menenteramkan hati. Jadi saya setuju bahwa ada usul ke sana, saya tidak menghalangi dan tidak nggak mungkin misalnya gitu, tapi mawas dirilah, tengoklah keadaan kita bahwasanya apakah kita mampu kalau kita menjangkau yang jauh-jauh yang seperti ini kelihatan alamnya gitu. Kelihatan alamnya. Nah, kan tidak padahal di depan rumah gitu. Memang kadang-kadang suka menjadi situasi yang demikian itu. Kalau saya di depan rumah saya ya kayak itu, nanti ada gambar saya yang di depan rumah ada tembok yang belum juga alami ya. Itu alami, tapi tidak merangsang kegembiraan di dalam hati. Kadang-kadang tadi saya sudah bersuluk, kok ngono ya gitu tadi yang awal pertama gitu ya, kok ngono biar bisa penging gitu. Tapi tidak masalah itu. Yang lalu biar berlalu. Saya pernah waktu itu mendengar atau membaca dialog kalau di HP yang di share itu namanya apa? Ikon itu ada yang mengatakan masa lalu biarlah berlalu, masa sekarang adalah yang kita hadapi dan masa depan adalah pengharapan. Itu saya setuju, itu sesuatu yang saya baca demikian itu. Jadi kalau masa lalu kita ingat masa lalu, ketinggalan zaman gitu aja. Sudah masa lalu biar berlalu. Yang masa sekarang yang harus kita perjuangkan. Masa sekarang kita perjuangkan. Dan masa depan itu suatu pengharapan. Yang dikatakan masa sekarang ini merupakan suatu perjuangan itu seperti halnya. Walaupun kita, situasi kita, keadaan kita pun bagaimanapun dan keadaannya apapun yang ada itu harus kita perjuangkan. Umpamanya yang sekiranya ada keruwetan di rumah tangga, kita harus berjuang untuk mengurai, untuk mengatasi apa keruwetan itu yang ada. Ini juga. Nah, sebagai pengharapan untuk yang masa depan, kita berharap mendapat rezeki yang lebih dari yang sekarang. Dan kita berharap semoga hari depan kita itu tidak seperti hari yang sekarang. Nah, itu yang pernah saya baca juga sesuai dengan angan-angan saya. Nah, oleh sebab itu dalam penyampaian di sini, soalnya apa ya, setidak-tidaknya dalam forum ini saya itu orang yang tertua, sudah dipanggil, ada yang panggil Buya belum ya? Sudah di sini. Sudah. Tapi kalau
Kediri, coba tanya saya yang baru dari Kediri, gitu. Yang di Kediri saya itu yang memanggil saya Mbah itu sudah punya cucu. Jadi saya oleh cucu saya itu dipanggil apa nantinya itu? Jambak. Cangga, bukan jambak, cangga. Bukan cangga. Saya bingung lah ya, tak takoni lah ya rek. Nek ndek kene aku diceluk opo? Lelek putuku iki lho wis duwe putu lho iki. Oleh karena itu kemungkinan saja itu apa itu rumah tangganya Mbak Bri itu agak terlambat. Jadi didahului oleh ternampok saudara-saudaranya yang lain. Kemungkinan begitu. Nah, itu. Jadi saya sudah berkali bersyukur. Alhamdulillah saya diceluk opo ya itu kok sik urip lho ya begitu. Tapi namanya manusia, kadang-kadang saya itu ngersulo itu masih ada, gitu. Tapi kalau saya itu melihat atau mendengar atau membaca, tidak perlu kita itu ngersulo itu tidak perlu. Boleh kata. Wong saya sendiri kadang-kadang iso apa itu ngandani bisa memberitahu lagi teman-teman tuh, capkan kok si urip lho katanya gitu ya malah. Obatnya apa jadi? Saya hanya ngomong tok, itu hanya bisa ngomong tapi lakoni hanya nggak oleh menganiwati akeh-akeh cuma gitu doang. Jadi kalau diartikan dulu saya itu masalah itu pernah diberitai oleh orang tua yang dulu waktu muda saya itu servis radio ke tindakannya. Orangnya rukun berdua. Tinggal orang tua dua itu punya radio listrik dulu itu, radio kuno tinggalannya Belanda. Itu kalau tak takoni waktu itu, Mbak, Pak, sampai nak niki loh, obatnya opo, kok si awet Yuswane, gampang diubikan, ojo mani wati akake, hanya dijawab gitu. Tapi tidak saya artikan apa itu jangan makan hati yang banyak-banyak. Tapi setelah saya itu berpikir, berenung ada kalau sendiri, oh mungkin saya tidak boleh banyak berpikir yang macam-macam. Kalau ada sesuatu yang diselesaikan, kalau ada anak salah, saudara salah, cucu salah, ya cepatnya kita memberi maaf gitu. Dan kalau kita merasa bersalah, cepatlah kita mohon maaf. Oleh karena itu saya sarankan, saya itu pernah diberitahu sama orang-orang juga, kalau ketemu siapapun, baik itu teman, orang tua atau orang muda, bersalaman kalau bisa ucapkan maafkan saya. Karena apa? Kata orang ramanya itu, kalau kita bersalah pada Tuhan saja, itu kita setiap saat masih bisa minta ampun, mohon maaf. Tapi kalau kita bersalah sama seseorang, itu kalau tidak ketemu orangnya, itu tidak mungkin kita dimaafkan. Nah, oleh sebab itu, bila masih diberi kesempatan, jadi bila masih mungkin, ada begitu, kita menunaikan hati, itu. Jadi kita berpikir, harus berpikir, kita itu baik, kita mohon maaf. Oh jalur maaf itu udah kulaan, istilahnya gitu. Kata orang-orang gitu. Kita mau udah kulaan. Kita mesti telanjang. Oh coret itu ya. Itu. Sebab itu adik-adikku semua ini, marilah kita saling berdoa, saling mendoakan, dan saling minta maaf kepada saudara kita semua. Dan juga mengenai keluarga, ada kalanya keluarga itu saya ini juga hanya membaca saja, baca dan mendengarkan. Kesalahan anak itu yang fatal itu karena kesalahan orang tua. Jadi camkan semua ini. Kalau ada anak nakal,
anak-anak betik itu mawas diri apa yang telah kita perbuat kepada anak saya. Nah kalau tidak saya baru-baru ini saya juga membaca artikel dari grup di RT itu, bahwasanya pada zaman dulu dan sekarang itu kesalahan anak itu keturunan kita. Karena apa? Waktu dulu walaupun kita punya sepeda pancal, anak sekolah harus jalan kaki. Waktu dulu itu, dan anak tidak dibatasi 1 atau 2, 3 orang sampai 5, 6, 8 itu tidak terbatas. Itu. Karena tuntutan ekonomi itu, jadi kita didik anak itu apa adanya. Tapi zaman sekarang enggak, anak cuma 2, kadang-kadang 1. Ayo, mau dibiarkan jalan kaki, kasihannya seakan ngul kita uang yo opo lek anakku sekolah laku. Itu pernah saya itu melihat artikel yang demikian. Jadi karena kemanjaan, karena kurang perhatiannya kita, akhirnya anak kita yang gaya sakar PDW. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, kalau ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang sangat maupun tidak, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.